Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Halo pionir, apa kabar semuanya di seluruh Nusantara? Semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, langsung saja untuk video kali ini kita akan membahas tentang barter pura-pura dengan barter beneran itu apakah ketahuan. Nah, ini pertanyaan yang bagus juga sahabatku ya. Tapi sebelum kita membahas tentang barter peer to peer antar pionir di konvensional nyata ya, artinya barter fisik nyata bukan lewat online ya. Peer to peer misalkan seperti minyak goreng, seperti sepeda motor, atau misalkan seperti mobil barter dengan poin P seperti itu ya. Nanti kita bahas. Oke, yang utama kita harus mengenal dulu tentang PyBlocks Explore-nya di sini ya. Di sini alamatnya domainnya di blocksexplore.mindp.com. Oke ya sahabatku. Di sini ada tanda panah 3, kita klik di sini dulu. Menunya di sini ada testnet. Nah, ini menggunakan testnet ya, bukan asli dari PyMainet ya. Kita langsung bahas di PyMainetnya saja sahabatku. Oke, seperti kemarin di sini total migrasinya sudah 1.924.096,73 Pi ya. Kemudian yang terkunci 1.426.596.004 Pi. Nah, di sini sahabatku kita klik saja di mainnets-nya. Ada yang pertama adalah payments. Payment itu apa? Pembayaran ya. Kita klik saja di sini ya, sahabatku ya. Oke, di sini di paymentnya, di sini ada Pay 5 seperti ini ya. P2GBEV. Nah, 2 detik yang lalu. Nah, ini akan berubah terus setiap detiknya ya, karena transaksinya ini padat sekarang ya untuk Pi Network di blockchainnya ya. Ada 100 Pi. Nah, kita harus mengetahui Pi ini membayar ya. Pi artinya membayar. Transaksinya di sini ini semua akan membayar karena ini payment ya, Pi. Oke, sahabatku ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Misalkan di sini ada yang paling terakhir ini ya, CGRL. Nah, ini adalah walletnya yang bisa dilihat semua orang. Tetapi ini wallet tidak bisa diketahui pemiliknya siapa, kan begitu sahabatku ya. Kita lihat di blocksnya. Nah, ini kan blocksnya transaction ya. Ini nomor blocksnya ya. Bisa kita lihat sahabatku untuk blocksnya di sini ya. Klik di sini. Nah, ini dia 9105115. Ini bloknya ya. Waktunya ini 9 Juni 2023 pukul 10.31 PM ya. Nah, hashnya ini kemudian kita lihat di sini base fee-nya masih 0,01, base rate-nya 0,49 pi, mengumpulkan 104.634 pi. Nah, total semuanya adalah 100 miliar. Nah, ini protokol versinya 18. Ini bloknya ya sahabatku ya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah apakah transaksi yang pura-pura dengan transaksi beneran akan tercatat atau terdeteksi. Ya, sebenarnya tidak terdeteksi ya. Karena di sini yang tercatat di blockchainnya itu hanya walletnya ya, seperti ini. Nah, oke. Nah, seperti ini balance, ini payments, kita lihat ya, ini ada operation. Nah, ini ya. Jadi tidak terlihat namanya siapa yang transaksi gitu ya sahabatku ya, tidak ada. Nih seperti ini, hanya gini aja ya, tidak ada. Jadi misalkan begini sahabatku ya, ada yang barter anggap aja minyak goreng gitu kan, pura-puranya aja padahal minyak gorengnya nggak ada ya, 0,00 sekian GCP ya, bisa saja kan nggak ada transaksi di sini minyak goreng orang mana, orang Indonesia misalnya, siapa si A si B, username siapa, nggak ada. Di sini hanya walletnya sahabatku ya. Misalkan ada barter sepeda motor ya, ini anggap saja teman-teman pura-pura lah ya, ya kita barter sepeda motor, diupload di Twitter dengan koin 0,00 GCP, dikasih gambar foto.
Ya bisa aja, tapi kan di blockchainnya di sini tidak tercatat sahabatku, tidak disebutkan identitasnya gitu. Nah, oke lah sahabatku ya, ini contoh gambarnya lagi sahabatku. Misalkan ini ada barter 0,0063 pi dengan sepeda motor seharga 28 juta. Nah, Picoin is taking over the world. Nah, ini kan barter nih ya dengan 0,0063 pi. Misalnya si bapak ini dengan si bapak ini. Tapi setelah transaksi begini di expose, kemudian motornya dibalikin lagi juga nggak tahu sahabatku. Ini transaksi sepeda motor juga nggak ada di blockchainnya, itu tercatat Bapak Budi barter dengan Bapak Rano sepeda motor, nggak ada tulisannya, nggak ada catatannya, hanya transaksi peer to peer wallet dengan wallet gitu kan. Nanti misalnya si Bapak Budi dengan balik lagi nuker sepeda motor satunya lagi gitu, sama-sama 0,0063 saling bertukar nilainya ya di walletnya ini A dan B nya ini. Bisa saja, tapi di belakang itu motornya dibalikin lagi, nih motor lu, ini motor gue. Ya bisa aja, tapi kan nggak akan tercatat di blockchainnya sahabatku. Yang tercatat hanya dompetnya aja dan paymentnya saja gitu sahabatku. Bisa aja sampean punya mobil Mercy ditukar sama temen dengan 0,00001 pi, ya dibikin video, bisa aja transaksinya ada bener 0,0000, tapi kan nggak tercatat mobil Mercedes-Benz milik si Ano ditukar dengan milik si Beketel misalkan. Ya nggak tahu, nggak ada catatannya sahabatnya, dompetnya saja. Oke ya sahabatku ya, jadi lebih gamblang seperti ini ya. Nah seperti ini kan, ini misalkan saja ini bapak ini motornya balikin lagi motor gue nih buat action doang, bisa aja gitu kan sahabatku. Jadi mau nggak ada motornya pun kalau transaksi ini kan berjalan di blockchainnya kan bisa aja gitu kan, gitu sahabatku. Hanya transaksi walletnya aja namanya blockchain sahabatku ya. Jadi kalau misalkan barter beneran dan pura-pura pun kita nggak tahu nih. Misalnya gue punya emas nih ya, emas nih, aku punya emas nih 1 gram anggap aja gitu, atau 10 gram tuker dengan 0,0007 pi misalkan. Nah bikin video foto masukin ke Twitter ya bisa aja, tapi kan kita hanya pura-pura kembalikan lagi emasnya di belakang layar kan nggak tahu sahabatku. Tahunya di sini hanya catatan transaksi ya, dari peer to peer, dari wallet pioneer satu ke pioneer yang lainnya, barternya dicatat misalnya 0,0007 misalkan kan tercatat di sini ya. Nah bisa aja ya tercatat, misalnya kan transaksinya tercatat, cuman kan nggak akan tahu ini barter minyak goreng apa ini barter sepeda motor, kan nggak tahu gitu. Taunya kan di sini nominal dan alamat wallet yang bertransaksi gitu. Kecuali core team pasti tahu karena udah KYC, ini wallet ini punya siapa, ada datanya semua. Makanya ini nggak bisa seperti kemungkinan mau pencucian uang atau teroris mendanai apa, kan susah nanti ke depannya ya. Ini kan disempurnakan dari dulu Bitcoin kan. Nah Bitcoin kan memang loss, tidak ada yang tahu siapa yang punya wallet ini. Tapi kalau Pi ini ya, core team atau developernya itu ada datanya, ada KYC-nya itu di Pi browsernya ini bisa terdata. Walaupun misalkan dalam transaksi itu tidak bisa dilihat kita semua itu siapanya, tapi data wallet itu ada core team memegang KYC-nya gitu kan. Ini orang Indonesia, ini orang Nigeria, ini orang Cina, ada semua ini yang bertransaksi. Suatu saat misalnya ada tindak kejahatan atau apa-apa kan bisa nanti terdeteksi sahabatku gitu. Oh ini ngirim ini dari mana, uang segini banyaknya untuk apa kan gitu. Kalau melebihi misalkan dan melebihi dari kapasitas transaksi gitu kan, yang mencurigakan gitu. Makanya core team selektif bener ya. Kalau Bitcoin nggak ada KYC-an, jadi dipakai apa saja bisa gitu, pencucian uang, mau dipakai teroris, mau dipakai apa saja bisa. Menyimpan dana kita ya, kita masukin uang, dimasukin ke belikan Bitcoin, jadikan aset, itu kan nggak tahu siapa-siapanya yang punya gitu sahabatku. Jadi itu ya tentang blockchain Pi ya. Mau transaksi pura-pura ataupun transaksi beneran tetap aja nggak kelihatan sahabatku ya. Di sini hanya ada bloknya dan alamat walletnya doang gitu ya.
Nah, seperti ini. Oke ya, terima kasih sudah paham semua ya tentang blockchain Pi ya, dan bagaimana cara kerjanya ya, seperti itu ya sahabatku ya. Tetap semangat, semoga aja Pi Network ini segera dibuka jaringannya dan bisa digunakan oleh seluruh orang di dunia ya. Dan ini real ya, jadi Pi Network ini bukan halu ya. Masalah harga nanti aja kita lihat bagaimana ya ke depannya ya. Tapi ini real, blockchainnya juga ada ya. Artinya dia mengadopsi teknologinya SGP ya, setelah protokol, dan ini memang udah disempurnakan dari Bitcoin dan kripto lainnya. Nah, dia dengan komunitas yang besar ini akan menguasai dunia, sobatku. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan Indonesiaku.